Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada pembelajaran daring materi pendidikan agama Islam. Kali ini pembahasan kita adalah mengenai fikih, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah dalam hukum Islam. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah tentang kematian. Yang kedua, kewajiban umat Islam yang hidup terhadap saudaranya yang meninggal dunia, yaitu memandikan jenazah, lalu mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah, dan yang terakhir, takziah dan ziarah kubur. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang kematian, bahwasanya setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Dalam surat Ali Imran ayat 185 dikatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dari ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada satu makhluk Allah pun yang akan luput dari kematian, karena pada dasarnya makhluk yang Allah ciptakan itu bersifat fana, yaitu akan binasa. Begitu juga kita sebagai manusia akan mengalami kematian, entah dalam waktu dekat, hari ini, esok hari, bahkan berapa tahun kemudian. Pasti kematian itu akan menjemput kita. Kita akan masuk kepada penguatan materi penyelenggaraan jenazah. Dalam Islam ada yang namanya kewajiban, yaitu sebagai muslim ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, maka orang muslim yang masih hidup itu memiliki kewajiban terhadap saudaranya yang meninggal dunia. Nah, ketika baru saja saudaranya meninggal, apa saja yang harus dia lakukan? Ketika baru saja ada yang meninggal di hadapan kita, entah itu saudara, entah itu tetangga, entah itu orang tua kita, keluarga kita, maka yang harus kita lakukan pertama kalinya adalah mengatupkan matanya dengan mengucapkan permohonan istirja kepada Allah supaya jenazah yang baru saja meninggal ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Apa yang dipakai, dikenakan oleh jenazah pada saat sebelum meninggal harus dilepaskan semua, termasuk apa yang menjadi yang dia pakai selama hidup seperti gigi palsu, perhiasan, dan yang lain-lainnya. Lalu berikutnya, meluruskan atau membetulkan letak anggota tubuhnya. Bisa jadi ketika wafat, ketika mengembuskan nafas terakhir, jenazah itu dalam keadaan miring atau dalam keadaan tidak lurus, maka dibetulkan letaknya, diluruskan, tangannya disimpan di atas dada dengan bersedekap dan sebagainya. Kakinya diluruskan, kepalanya diluruskan. Lalu yang keempat, membujurkannya ke arah kiblat, meletakkan atau merentangkan mayat, menidurkannya mengarah selatan utara dan kepalanya ada di utara. Nah, itu membentangkannya antara selatan dan utara, kepala di utara, kaki di selatan.
seperti itu. Lalu membayar hutang-hutangnya itu mungkin nanti ya setelah jenazah wafat, lalu menyegerakan pemakamannya. Nah, ketika seseorang sudah wafat, maka yang wajib dilakukan oleh orang yang menghadapi jenazah saat sakaratul maut tersebut, melakukan hal-hal yang 1, 2, 3. Nih, yang pertama yang ini, yang pertama, yang kedua yang ini, yang ketiga ini, dan yang keempat ini. Ini wajib dilakukan. Setelah itu, orang yang ada di sekitar mayat segera mengumumkan ke halayak ramai, ke tetangga, ke kerabat dan sebagainya bahwa jenazah tersebut sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana kewajiban seorang muslim yang masih hidup terhadap saudaranya meninggal dunia tentang perawatan? Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia tidak bisa mandi sendiri, dia tidak bisa sholat dan sebagainya. Maka yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Kita lihat di sini apa saja yang wajib dilakukan oleh muslim yang hidup terhadap yang meninggal. Yang pertama, kewajiban orang hidup terhadap yang meninggal dunia adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengafaninya. Lalu yang ketiga, menyolatkannya. Dan yang keempat adalah menguburkannya. Itu adalah 4 kewajiban bagi muslim yang hidup terhadap saudaranya yang meninggal yang wajib dilaksanakan. Apabila ini hukumnya adalah fardu kifayah, apabila ada orang yang meninggal dunia lalu tidak ada satupun orang muslim di sekitarnya yang melakukan penyelenggaraan jenazah tadi, tidak ada yang mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengafani dan menyolatkan sehingga menguburkan, maka seluruh umat muslim yang ada di sekitar jenazah tadi mendapatkan dosa. Tapi jika ada 1, 2, 3 dan sekelompok orang yang menjalankan kewajiban ini, maka orang yang tidak menjalankannya gugur dari kewajiban tadi dan tidak mendapatkan dosa. Namun pahalanya hanya didapati oleh orang yang mengurusnya saja. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Kita akan membahas tentang memandikan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Seperti apa jenazah yang boleh dimandikan? Yang pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Karena sebagai muslim kita tidak berkewajiban memandikan jenazah orang yang bukan muslim. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sebagian. Artinya jenazah tersebut ada tubuhnya. Biarpun dia korban kecelakaan hingga mungkin na'udzubillah terpotong, maka bagian tubuh yang didapatinya itu wajib dimandikan. Kecuali hancur, jika hancur tidak perlu. Atau korban terbakar itu kalau masih memungkinkan dimandikan, kalau hanya sebagian kecil silakan dimandikan, tapi kalau terbakar sampai hangus dan tidak memungkinkan untuk dimandikan, itu tidak perlu dimandikan. Jika memungkinkan tubuhnya ada dan tidak menyulitkan untuk dimandikan, silakan dimandikan. Dan yang ketiga, bukan karena mati syahid. Orang yang mati syahid meninggal karena membela agama Allah dalam peperangan, maka dia tidak perlu dimandikan. Dia cukup langsung dibungkus, dikafani dengan pakaian yang dia pakai pada saat berperang, sehingga darah dan pakaiannya itu akan menjadi saksi nanti di hari dia menghadap Allah bahwa dia mati dalam keadaan syahid. Lalu yang kedua, bagaimana cara memandikan jenazah? Nah, ini kalian bisa baca, jenazah itu dibaringkan di tempat yang tinggi. Kemudian jenazah itu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Kemudian yang pertama kali dilakukan adalah bersihkan dulu kotoran dan najis yang melekat dalam tubuhnya. Bersihkan bagian kemaluannya, kemudian bagian duburnya, keluarkan kotoran-kotorannya yang tersisa. Lalu setelah itu diistinjakan, ya, bersihkan bagian kemaluan dan duburnya. Setelah itu diyakini bersih, barulah mulai memandikan sebagaimana mandinya orang hidup. Menyiramkan air ke seluruh tubuh, menggunakan sabun, lalu dibilas dengan air bersih.
Sama seperti kita mandi ketika kita hidup. Hanya bedanya jenazah ini dimandikan, sehingga nanti bagian belakangnya harus dibalik oleh beberapa orang, sehingga ketika menggosoknya tidak ada kerepotan dan tidak ada kotoran yang tersisa. Lalu yang terakhir adalah jenazah diwudukan, lalu disiram dengan air kapur barus atau wewangian. Nah, itu cara memandikannya. Lalu siapa yang berhak memandikan jenazah? Apakah orang yang memandikan jenazah itu boleh siapa saja? Tentu saja ada aturannya. Siapa yang boleh memandikan jenazah? Yang pertama adalah keluarga. Yang paling berhak memandikan jenazah adalah keluarga. Jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, maka istrinya, anaknya, orang tuanya, kemudian kakaknya, adiknya itu berhak. Selebihnya tidak boleh. Kemudian kalau yang meninggal itu laki-laki, boleh orang lain yang memandikan asal jenis kelaminnya sama-sama laki-laki, atau sebaliknya. Jika jenazah itu perempuan, lalu tidak ada keluarganya yang mampu memandikan, maka boleh dimandikan oleh orang lain, tapi harus perempuan. Yang berikutnya, orang yang memandikan itu harus beragama Islam, berakal sehat dan sudah balik. Tidak boleh non-muslim memandikan jenazah orang Islam. Tidak boleh orang gila, atau tidak boleh anak kecil, harus orang yang sudah dewasa. Dan yang terakhir, orang yang memandikan jenazah harus mampu menjaga aib atau cacat yang ditemukan di jenazah, menjaga kerahasiaan yang ada di jenazah. Jika dia nanti mendapati cacat atau aib, dia bisa menyimpan amanahnya. Seperti itulah tata cara memandikan jenazah. Nanti akan lebih lengkapnya, kalian bisa mencari video tentang memandikan jenazah. Berikutnya, yang kedua, kewajiban muslim yang hidup terhadap saudaranya yang meninggal adalah mengafani jenazah. Apa saja ketentuan mengafani jenazah itu? Yang pertama, syarat-syaratnya. Hukum dan syarat mengafani jenazah sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Yang berhak mengafani jenazah sama seperti orang yang berhak memandikan jenazah. Keluarga atau orang lain yang jenis kelaminnya sama, agamanya harus Islam, balik, berakal sehat, dan tidak gila. Nah, seperti itu syarat-syaratnya. Kemudian kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Usahakan berwarna putih. Usahakan berwarna putih. Tapi jika tidak ada berwarna putih, boleh warna lain. Kemudian syarat kain kafan sunnahnya adalah 3 lapis atau 3 lembar kain untuk laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Lalu yang kedua, caranya. Bagaimana cara memandikan, cara mengafani jenazah? Maaf, ini di poin 2 ini salah ya. Ini salah judul. Ini adalah tata cara mengafani jenazah. Yang pertama adalah hamparkan selembar tikar di atas lantai. Lalu di atas tikar tadi, hamparkan satu persatu lembaran kain kafan dari mulai bagian yang paling luar sampai bagian yang paling dalam di atas tikar tadi. Setelah itu boleh ditaburi oleh kapur barus yang sudah dihaluskan. Lalu berikutnya, jenazah diletakkan, jenazah yang sudah dimandikan itu dan dikeringkan, sudah dimandikan dan dikeringkan, itu diletakkan di atas kain kafan. Lalu jenazah tadi boleh ditaburi dengan kapur barus, kemudian dengan kapas, ditutupi lubang-lubangnya dengan kapas, hidung, telinga, kemaluannya itu ditutupi dengan kapas. Lalu setelah selesai, wajahnya pun boleh ditutup dengan kapas. Lalu jenazah dibungkus dengan kain kafan yang sudah dihamparkan tadi satu persatu, dari mulai bagian yang paling dalam sampai bagian yang paling luar dan menutup seluruh tubuh jenazah. Nanti untuk lebih jelasnya bisa akan ditampilkan video di kesempatan berikutnya. Lalu yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Apa saja syarat-syarat jenazah? Untuk sholat jenazah tidak ada syarat harus keluarga atau harus berjenis kelamin sama,
Tidak apa-apa jenazah laki-laki disolatkan oleh perempuan atau jenazah perempuan disolatkan oleh laki-laki, tidak masalah. Bahkan kalau untuk menyolatkan jenazah ini boleh sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang menyolatkan jenazah maka akan semakin banyak yang mendoakan jenazah bisa diselamatkan di alam akhiratnya nanti. Apa saja syaratnya? Syarat menyolatkan jenazah, yang pertama, jenazah tersebut sudah dimandikan dan sudah dikafani. Artinya jenazah tadi sudah kondisi suci, karena ketika dimandikan jenazah tadi sudah diwudukan dan dikafani, artinya sudah tertutup auratnya. Lalu jenazah tadi diletakkan, jenazah tadi diletakkan ke arah di depan orang yang menyolatkan di bagian kiblat, membentang selatan utara, kepalanya di utara dan kakinya ada di selatan. Lalu orang yang menyolatkan jenazah itu harus sama syarat-syaratnya seperti syarat orang yang akan salat fardu. Suci dari hadas kecil dan besar, tertutup auratnya dan menghadap kiblat. Sebagaimana kita akan sholat biasa, mengambil wudhu dulu, aurat kita tertutup dan sebagainya. Maka kita boleh menyolatkan jenazah. Berikutnya, rukun sholat jenazah. Apa saja ketika pelaksanaan sholat jenazah, apa saja yang harus dilakukan oleh kita? Gerakan-gerakannya. Yang pertama, niat. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Lalu berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri boleh duduk. Lalu takbir 4 kali. Dalam sholat jenazah ada 4 takbir. Apa saja? Setelah takbir pertama, Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Lalu takbir yang kedua, Allahu Akbar, lalu membaca salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh dilanjutkan, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lalu takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu takbir yang keempat, Allahu Akbar. Setelah takbir keempat, membaca doa untuk keluarga dan orang-orang yang masih hidup. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu langsung ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Seperti itu kurang lebih tata cara sholat jenazah. Nanti untuk lebih jelas bisa kalian lihat di videonya ya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah ini masih ada tentang sunnah-sunnah sholat jenazah ya. Sholat jenazah disunahkan untuk mengangkat tangan pada tiap takbir, lalu suara bacaannya tidak perlu dijaharkan, tidak perlu keras seperti halnya sholat maghrib, isya dan subuh. Imam tidak perlu melafalkan bacaannya dengan suara lantang, cukup hanya takbirnya saja Allahu Akbar yang terdengar, tapi untuk bacaan di dalam hati saja. Kemudian disunahkan memperbanyak jamaah, safnya itu minimal 3 saf, lebih banyak akan lebih baik. Nah, seperti ini tata caranya. Untuk lebih baik, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan juga dalam videonya. Nah, ini adalah bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Niat yang di atas ini niat yang dibaca ketika jenazahnya itu laki-laki, sementara yang niat yang di bawah lafaz niat untuk jenazah perempuan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat seperti yang sudah saya bacakan tadi. Takbir yang ketiga adalah doa untuk jenazah, ini yang panjangnya. Kalaupun tidak mampu hafal yang panjang, sampai sini saja.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lebih baik kalau sampai akhir. Dan yang terakhir, doa yang keempat. Setelah takbir keempat itu doa untuk keluarga dan orang-orang yang masih hidup. Lalu yang terakhir, kewajiban muslim terhadap saudaranya meninggal. Yang keempat adalah memandikan jenazah. Menguburkan jenazah. Ini kenapa salah? Maaf, ini ada kesalahan. Ini adalah menguburkan jenazah. Waktunya adalah boleh kapan saja. Kapan saja jenazah wafat dan selesai dimandikan, dikafani dan disalatkan, maka boleh dikuburkan. Tapi kalau sudah terlalu malam, misalnya saat matahari tenggelam, saat maghrib, itu diupayakan jangan, ditunda dulu sampai lewat matahari tenggelam. Atau pada saat matahari terbit di tengah-tengah, pada saat zuhur, upayakan jangan. Dua waktu ini kalau tidak boleh menguburkan jenazah. Kalau selebihnya boleh. Lalu yang dimasukkan itu kepalanya dahulu, baru tubuhnya yang lain ke arah kaki. Lalu menghadap kiblat. Posisi kubur itu adalah membentang selatan utara. Nah, kepala jenazah itu diletakkan di bagian utara, lalu miring ke kanan, sehingga posisinya itu kepala jenazah menghadap kiblat. Menempelkan ke tanah, sehingga wajah jenazah yang dikuburkan itu dibuka kafannya, nah sehingga mukanya itu menempel ke menghadap kiblat dan pipi kanannya itu ada di atas tanah. Nah, tali-tali pengikat kafannya itu juga harus dilepas. Lalu yang terakhir, setelah diletakkan jenazah lalu ditimbun dengan tanah sambil dibacakan doa. Lalu ada takziah dan ziarah kubur. Sebenarnya takziah dan ziarah kubur adalah sunnah, berbeda dengan yang tadi. Kalau 4 tahap penyelenggaraan jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menguburkan dan menyelatkan dan menguburkan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Tapi takziah dan ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Tapi biarpun ini sunnah, hendaknya jika ada saudara, kerabat, tetangga, dan orang muslim yang kita kenal meninggal dunia, hendaknya kita bertakziah. Dan kalau kita sempat, kita ikut kepada ziarah kubur. Apa itu takziah? Takziah adalah mengunjungi keluarga yang ditinggal mati. Tujuannya apa? Untuk memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan support, kemudian menghibur mereka supaya mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan. Dan lebih baik lagi, bahkan disunahkan jika kita membantu mereka dari sisi materi, finansial. Mana tahu yang ditinggal wafat itu adalah orang yang kurang mampu, sehingga untuk penyelenggaraan jenazah, pengurusannya itu mereka kesulitan. Maka kita bantu mereka dengan bersedekah. Mungkin bisa membantu untuk membeli kain kafan, untuk biaya-biaya lainnya. Itu yang disebut dengan takziah. Lalu yang kedua adalah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan orang muslim. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk meminta berkah, bukan juga untuk pesugihan. Tapi kita bisa mendoakan jenazah tadi supaya mereka itu diampuni dosanya dan diselamatkan di alam barzakh nanti. Kalau mau, lebih baik kita membersihkan kuburan dari sampah-sampah yang ada, untuk jejatuhan daunan dan sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah supaya kita mengingat kematian. Jika kita melihat saudara kita yang dimakamkan pada saat itu, kita akan merasa bahwa diri kita juga satu saat akan mengalami hal yang sama. Nanti kita yang akan ada di alam kubur itu, yang akan dikuburkan oleh saudara kita. Itulah tujuan dari ziarah kubur. Nah, tujuan takziah tadi memberikan bantuan moral ataupun material yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk mengurangi kesulitan jenazah.
Kedua, menghibur dan menguatkan agar keluarga jenazah tabah menerima musibah. Mendoakan yang meninggal agar diampuni segala dosa. Kemudian, sebagai pelajaran dan koreksi bagi kita bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Nah, ini ada studi kasus. Silakan kalian pahami, kalian baca bahwa pada tahun 2020 sekarang kita masih dilanda musibah, yaitu yang sifatnya pandemi seluruh dunia, yaitu virus COVID-19. Banyak muslim yang terkonfirmasi terpapar virus ini dan sampai ada yang meninggal dunia. Nah, bagaimana cara pengurusan jenazah muslim yang terkena virus COVID itu? Apakah yang dilaksanakan oleh protokol pemerintah pada saat ini untuk mengurusi jenazah muslim itu sudah sesuai dengan anjuran Islam? Coba kalian pelajari, kalian cari materi-materi yang berkaitan dengan hal ini. Apakah sudah sesuai? Kalau tidak, bagaimana? Di segi apanya yang tidak sesuai? Lalu bagaimana yang sesuai? Silakan kalian pelajari, kalian perluas khazanah pengetahuan kalian tentang jenazah ini. Nanti kalian tulis jawaban kalian, analisa kalian mengenai kasus ini, lalu kalian foto dan bisa kalian hasilnya ini, tulisan kalian bisa kalian kirimkan tugasnya ke guru di classroom. Oke, ini untuk bahan bacaan. Silakan kalian buka materi-materi yang ada di situs-situs yang sudah dikirim lewat alamat-alamat di sini. Boleh kalian buka untuk memperkaya bacaan kalian. Baiklah, untuk sementara sampai di sini saja dulu penjelasan tentang penyelenggaraan jenazah dalam hukum Islam. Masih banyak sekali yang belum dibahas dalam materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan, baik secara online ataupun tertulis ataupun dikirim melalui media apapun, silahkan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan perjelas lagi materi ini dengan video pembelajaran bagaimana tata cara memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah melalui tayangan film. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.